Halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu ini di hari Rabu ya. Masih hari baru, masih tanggal baru di tahun 2023. Dan kita masih terus akan mengajak Anda untuk ngobrol berbagai persoalan topik yang hangat di tanah air kita, terutama berkaitan dengan masalah-masalah politik ya. Bung Rocky saya baru tahu ternyata Perpu kemarin yang diterbitkan oleh pemerintah itu Perpu Omnibus Law ya. Itu bukan hanya dikritik banyak kalangan, tapi merasa juga ada yang kena prank ini. Terutama para dua organisasi buruh. Ada satu partai buruh, satu organisasi buruh. Ini saya baca statement dari Presiden KSPSI ini, Andi Gani Nenawea gitu. Dia merasa bahwa, loh, ini 95% dari yang diusulkan dia itu ternyata diusulkan mereka itu ternyata tidak masuk dalam revisi itu. Padahal katanya dia bersama dengan Said Iqbal, Ketua Partai Buruh, sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Ini rupanya saya baru tahu kenapa kok Partai Buruh pimpinan Said Agil bilang percaya dengan pemerintah. Rupanya mereka sudah diajak ngomong sebelumnya, tapi di prank. Ya itulah kalau percaya pada pemerintah tuh. Dan sebetulnya ini bukan sekedar prank gitu. Kalau ngeprank ya masih mending lah itu dianggap mainan kecil. Tapi ini mainan besar karena soal hak buruh itu. Dan itu harusnya Andi dan Said ini, dulu teman saya tuh, harusnya terhina gitu. Karena ini bukan soal memanipulasi hukum, tetapi ngerjain ngeprank ada lucunya. Ini betul-betul serius dia. Di pemerintah menganggap bahwa lalu mungkin ada macam tuh. Jadi terlihat bahwa negara memang menghina gerakan masyarakat sipil. Buruh itu bagian dari gerakan masyarakat sipil yang elemen politiknya tinggi sekali itu. Jadi sekali lagi kalau kita menganggap bahwa keadaan politik kita bisa diselesaikan dengan nego antara buruh dan pemerintah, itu omong kosong tuh. Kenapa? Karena kita mesti pahami bahwa di dalam analisis politik ekonomi, Pak Jokowi memang menghendaki supaya oligarki itu diservis dengan bagus. Karena panik terhadap investor yang nggak bisa masuk, lalu disogok dengan perpu itu. Jadi kalau mau nego dengan oligarki, bukan dengan presiden. Presiden kan dalam soal undang-undang Omnibus Law ini, itu cuma skrupnya oligarki. Sebetulnya begitu tuh. Jadi kacau juga kalau Said Iqbal dan Andi Nawea itu merasa di prank itu nggak begitu. Jadi mereka dari awal tahu bahwa undang-undang itu adalah skrup penguat kepentingan oligarki itu. Jokowi pasti nggak bisa untuk menjanjikan sesuatu. Dan Said Iqbal nggak mungkin Jokowi bilang nanti kita perhatikan Anda. Bukan, dia mau perhatikan oligarki, dia mau perhatikan kapital, bukan kaum proletar kayak buruh itu. Jadi harusnya secara maksimal lihat bahwa piecemeal atau potongan-potongan janji itu nggak mungkin dijadikan sebagai landasan untuk negosiasi. Sekali lagi, kapital speaks louder than buruh's voices gitu kira-kira. Jadi kepentingan kapital itu lebih masuk di kupingnya Jokowi daripada nego dengan dua anak ini, dua pimpinan buruh ini. Ya. Ya ini saya jadi saya juga speechless juga menghadapi situasi semacam ini, karena kalau tadi seperti Anda bilang bahwa omongan pemerintah nggak bisa dipegang lagi, itu jadi terus omongan siapa dong yang bisa dipegang oleh rakyat itu? Dalam hal ini kan buruh juga rakyat juga. Akhirnya, iya saya baca itu dari berita itu. Akhirnya yang dituduh adalah ini yang draft ini bukan cuma disodorkan begitu oleh Erlangga sebagai Menko. Ya kalau begitu kenapa nggak nego dengan Erlangga kan gampangnya begitu. Kalau mereka tahu bahwa draft itu akan dibuat Erlangga. Tapi Menko Perekonomian kan hanya membaca sinyal Pak Jokowi itu. Jokowi mau apa tuh? Kan masa yang bertanggung jawab adalah menteri. Ya menteri itu punya kepentingan yang memang ada kaitan dengan lobby-lobby, tetapi di ujungnya semua ada kepentingan presiden. Nah, presiden sendiri yang bilang bahwa nggak ada kebijakan menteri, semua kebijakan saya sebagai presiden. Memang dia betul karena dalam sistem presidensil nggak ada kebijakan menteri, adalah kebijakan presiden. Jadi jangan salahkan orang-orang yang nyodorin draft itu ke presiden, seolah-olah presiden bego atau justru presiden ingin kasih sinyal, draft lu bikin beginian ya supaya gue nggak capek-capek lagi, gue teken aja tuh sebagai perpu. Jadi jalan pikirannya harusnya mendalam, jangan sekedar berupaya untuk buka diplomasi.
lalu cari orang lain yang salah tuh si menteri. Ya, memang rapat kabinet pasti isinya menteri-menteri itu tuh. 2 menteri, 3 konglomerat berkumpul sore hari, lalu memberi sinyal pada presiden supaya lakukan perpu. Kira-kira itu gampangnya begitu pikirannya. Jadi perpu itu memang keinginan presiden sebagai aktor politik sekaligus sebagai orang yang diasuh oleh kapital supaya menguntungkan kapital. Begitu cara berpikir teman-teman pimpinan buruh. Buruh jangan juga dimanipulasi suaranya hanya untuk kepentingan diplomasi dari tokoh-tokohnya. Itu dengunya di situ. Pemimpin buruh satu waktu akan terkejar oleh kepentingan buruh sendiri. Lalu para pemimpin buruh ini bubar karena nggak dipercaya lagi oleh buruh. Itu negosiasi, itu diplomasi, itu bukan cara buruh. Buruh itu demo. Pimpinan buruh mau negosiasi itu. Nah, lalu buruh dapat apa hasil negosiasi itu? Buktinya sekarang buruh nggak dapat apa-apa. 99% adalah tipuan itu atau hinaan sebetulnya. Ya kalau 99% nggak diakomodir ya berarti kan sebenarnya ditolak lah bahasanya itu. Yang lain itu cuma lip service lah gitu ya. Jadi kan kacau tuh kalau saya Iqbal atau Andi bilang ini 99 ditolak maka kita negosiasi ulang. Jadi mau dapat berapa? 98%, 97%, 92%. Kan sama prinsipnya, artinya substansi dari kepentingan buruh memang akan diabaikan. Lu mau nego sampai ke ujung korong-korong pun tetap di dalam logika politik ekonomi, capital speaks louder. Kira-kira begitu. Ya. Saya kira kalau gitu benar jalan yang ditempuh oleh Jumhur Hidayat dan kawan-kawan dong ya. Sejak awal menolak semua, post standingnya jelas, gitu. Tolak aja semua gitu dan turun ke jalan aja gitu ya. Yaitu watak buruh itu akhirnya ada pada Jumhur Hidayat. Jumhur mau memimpin buruh itu di dalam keadaan real, bukan dalam keadaan negosiasi. Ya boleh kirim sinyal bisa. Tetapi kalau mau nego itu nego dengan siapa? Kan prinsipnya dalam sistem perburuan itu, kalau pemerintah dari awal sinyalnya pro kapital, maka negonya pasti harus menguntungkan kapital kan, bukan menguntungkan buruh. Kan matematika itu gampang dipikirkan. Jadi saya dukung aja Jumhur Hidayat untuk lakukan aksi karena memang sejarah memanggil buruh itu untuk lakukan pertempuran ide dan pertempuran tuntutan itu, dan itu adalah tekanan bukan nego. Nego itu belakangan demi memuluskan tekanan, bukan nego dulu baru neken, enggak, neken dulu baru nego. Kan itu tradisi buruh sedunia begitu itu. Bersatulah kaum buruh itu. Bersatu artinya buat menekan supaya ada tukar tambah yang masuk akal tuh. Gitu intinya. Bukan pergi ke istana. Ngapain buruh pergi ke istana tuh nyari komisaris sudah jadi ketua partai. Kenapa nggak manfaatkan posisi itu? Itu juga saya tegur aja dari lewat forum ini, saudara Said Iqbal dan saudara Andi Nuawe, karena kebetulan saya tahu jalan pikirannya dan dua-duanya teman saya. Jadi lakukan sesuatu yang membuat kalian itu diingat secara historis sebagai pejuang buruh, bukan petugas diplomatik untuk kepentingan elite dari pimpinan buruh. Itu soalnya. Ya. Nah, yang menarik, saudara Iqbal dan saudara Andi Nuawe. Yang menarik ini kan mereka menyatakan bahwa oke, itu opsi juga turun ke jalan juga tapi mereka sendiri menyatakan bahwa ini kelihatannya mereka akan menempuh jalur hukum gitu ya. Dan jalur hukumnya kita bayangkan kan ini pasti akan kembali lagi ke Mahkamah Konstitusi kan, yang paling mungkin gitu ya. Saya jadi bingung membayangkan ini. Ini kan ada undang-undang yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan inkonstitusional bersyarat 2 tahun, dan kemudian dihajar sama pemerintah dengan perpu. Nah, kemudian diajukan ke MK lagi. Saya mau bayangkan bagaimana itu yang para hakim MK itu nanti mengambil keputusan. Itu udah nebis ini idem kan, MK bilang udah nebis ini idem karena udah pernah diajukan, jangan ajukan lagi itu. Jadi nanti MK pakai pertama di dalam klarifikasi kan, ini nggak nebis idem di mana status perpu itu tuh. Jadi sekali lagi ini soal politik aja. MK juga udah tahu lah, MK udah tahu pasti akan diajukan kembali judicial review. Tetapi karena MK itu tidak lagi punya marwah, tidak punya lagi nobility, tidak punya lagi kemuliaan, ya udah ngapain pergi pada lembaga yang nggak punya kemuliaan lagi kan? Kan mestinya kalau presiden keluarin perpu, MK itu langsung bikin nota protes. Itu adalah hak MK tuh. Dan nota protes itu dikirim aja ke DPR tuh supaya DPR tegur presiden. Tapi MK kan udah bisu kan dan udah tuli tuh. Jadi ngapain coba? Padahal MK dibekali dengan 2 fasilitas. Menerima judicial review, artinya secara pasif dia menunggu kasus, atau dia melakukan judicial activism. Secara aktif dia memantau pelanggaran konstitusi itu. Jadi itu intinya tuh, dan MK dua-duanya nggak punya peralatan itu lagi. Peralatan
dia telan sendiri itu. Jadi dia udah kehabisan peralatan. Nah, karena dia menelan sendiri peralatan yang paling bagus, nah pencernaan dia itu rusak gitu, mengalami konstipasi. Itu namanya Mahkamah Konstipasi, kan bukan lagi Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, sejarah itu adalah ujian bagi panggilan moral dari pemimpin-pemimpin buruh, itu sebetulnya intinya. Iya ya, kalau saya kira benar juga ya, kalau mereka ini sebenarnya kan mereka ini para aktivis buruh tahu bahwa mereka pasti juga belajar tentang bagaimana pergerakan buruh di seluruh dunia, dan selalu tidak pernah ada yang namanya kooperatif ya, gerakan kooperatif, yang ada non kooperasi antara buruh dengan pemerintah itu ya. Ya, kita mengucapkan itu, tapi nanti buruh merasakan ini pemerintah kita juga. Iya, tapi buruh itu kepentingannya selalu diametral dengan pemerintah. Bahkan Departemen Tenaga Kerja atau Departemen Perburuhan di seluruh dunia itu dimaksudkan untuk membela buruh, bukan dengan pemerintah tuh. Nah, sekarang Departemen Tenaga Kerja adalah tempat buruh mengadu tuh. Bukan, Departemen Tenaga Kerja itu justru dimaksudkan untuk melindungi buruh. Ngapain ngadu pada orang yang nggak melindungi? Kan kacau semua pikiran itu kan. Dulu ada tipikor, bukan tipikor, apa namanya, tripatrit, segala macam, forum nego. Tapi nego itu yang mestinya 2% aja tuh. Nego itu adanya di klan itu baru gerakan buruh tuh. Jadi ini kelihatannya nggak paham juga nih pemimpin buruh bahwa yang mesti mereka lakukan adalah laborism, perjuangan buruh, bukan unionism. Unionism itu perjuangan apa namanya, LSM buruh ini nih, yang intinya cuma soal upah itu. Kalau sistemnya nggak diubah dengan prinsip laborism, itu nggak mungkin akan ada tekanan pada pemerintah. Jadi secara ideologis buruh itu berseberangan dengan pemerintah, apalagi kalau pemerintah disetir oleh kapital. Jadi di belakang pengertian paradigmatik ini, kita mesti pastikan bahwa hanya dengan tekanan baru terjadi perubahan, bukan dengan nego. Itu jadi di prank dia ketawa-ketawa. Kalau dia di prank itu artinya dia dihina. 99% nggak ada, itu artinya 102% dia ditipu. Oke, jadi saya kira ini nggak jalan yang, ini ada jalan lain seperti yang juga direncanakan oleh KSPI pimpinan Jumhur ini untuk turun ke jalan gitu ya, berdamai dengan jutaan buruh gitu ya. Tetapi saya sih belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, kelihatannya walaupun ditekan seperti itu sama buruh, pemerintah tidak peduli ya, karena ini kelihatannya prinsipnya pokoknya buruh menggonggong, presiden tetap berlalu. Buruh juga anggap kita mesti dijalankan terus, tetap aja orang menganggap ya 1 juta mungkin nggak cukup itu. Tetapi dengan membangun kesadaran, perlahan-lahan kita bisa pastikan gerakan buruh itu adalah gerakan sejarah, dan gerakan politik untuk nego-nego tuh. Jadi tetap percaya bahwa akan ada pemimpin yang betul-betul diinspirasi oleh Lech Wałęsa misalnya itu, yang membangun Solidarność itu. Tapi kita ingatkan pada para buruh ini bahwa Anda itu diminta sejarah untuk menghasilkan perubahan yang sekedar kuantitatif. Nah, perubahan kualitatif itu terkait dengan misi dasar dari semua gerakan buruh, yaitu kembalikan keadilan sosial untuk kedaulatan rakyat, pada itu adalah bagian dari rakyat. Jadi hitungan rakyat itu nggak bisa dinegokan dengan hitungan negara. Negara selalu berupaya untuk pakai simbol kesejahteraan, keadilan, tapi itu adalah bagian statistik yang bisa dibikin headline. Nah, intinya nggak mungkin disediakan negara selama negara dikendalikan oligarki. Berpikirnya itu yang pesan akademis FNN pada teman-teman buruh. Oke, tapi gini, menurut saya, apakah pemerintah tidak mempertimbangkan ya bahwa alasannya dari pemerintah kemarin kan menyatakan bahwa ini untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor. Artinya memang mereka mau servis investor. Tetapi satu, kita sudah bahas sendiri, Perpu itu sendiri itu kan juga membuat investor juga merasa tetap uncertain di situasi di Indonesia. Yang kedua, dengan nanti maraknya buruh-buruh turun ke jalan yang datang secara bergelombang, kan juga itu tidak akan buat para investor juga jadi nggak menarik gitu. Iya, itu maksudnya. Jadi dipikir investor itu nggak bikin kalkulasi benefit cost itu di dalam era yang pendek itu. Investor udah hitung. Itu kalau Anies jadi presiden dibatalin apa enggak? Kecuali investor udah lobby Anies juga tuh, kita nggak tahu tuh. Jadi sebetulnya poin kita selalu bahwa sistem dunia ini terkait dengan berbagai macam variabel.
Dan bagi investor-investor yang menganggap bahwa itu investasi 60 tahun itu pulang modal apa enggak tuh? Karena ini bukan cuma sekedar soal politik atau ideologi, ini kalkulasi real akuntansi para investor itu. Dan mereka menganggap bahwa ya dunia di depan itu bukan lagi membangun infrastruktur tuh, dan bisa ada tengah jalan secara politis karena undang-undang sistem perundang-undangan di Indonesia itu buruk tuh. Kalau kita lihat bagaimana misalnya investor asing masuk ke Malaysia, masuk ke Singapura, dasarnya apa mereka masuk di situ? Mau keuntungan dengan cara apa? Oh, di situ nggak ada kekayaan seperti Indonesia. Tapi mereka masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia karena tahu bahwa sistem hukum di negara-negara itu bersih. Kan itu kan. Investor hanya ingin ada sistem hukum yang bersih. Nah, kalau investor masuk dalam sistem hukum yang buruk, itu namanya rampok. Gitu. Artinya investor itu kong kali kong dengan birokrasi. Kan begitu ilmunya, itu kita membaca dengan jernih. Apa sebetulnya motif bona fide dari investor itu? Yang pertama, kalau sistem hukum bersih. Nah, kalau dia masuk dalam sistem hukum yang kacau, artinya dia memang bagian dari desain pemerintah untuk menikmati kekacauan itu. Nah, di situ buruknya tuh. Ya. Berarti jangan-jangan memang Perpu ini bagian dari tadi itu untuk mengundang para investor buruk tadi. Betul, itu maksudnya. Itu Perpu untuk mengundang investor buruk. Kalau ini investor bersih masuk akal, dia gengsi untuk masuk ke Indonesia. Karena dia akan dicaci maki oleh milenial dunia. Investor Amerika akan pasti berhadapan dengan green community Amerika yang paham betul apa yang terjadi di Indonesia. Demikian juga investor Eropa yang bersih pasti tahu bahwa sistem hukum Indonesia itu korup. Jadi teguran etis itu yang nggak dipahami oleh kekuasaan hari ini. Jadi betul tadi harus buat ini Perpu yang dirancang untuk mengundang para Perpu yang dirancang untuk mengundang kebusukan-kebusukan atau modal-modal busuk, terutama modal busuk lokal. Ya, ini jadi persekongkolan jahat dong ya, ini kita bisa simpulkan ya, Perpu ini ya. Iya, ini persekongkolan antara iblis dan genderuwo. Ya, saya kira persekongkolan itu bisa kita bersihkan kalau kita mulainya dari 0%, saya kira ya, Bung Rocky ya. Ya, itu dari awal begini. Jadi frustrasi pemerintah itu karena 0%, frustrasi partai politik karena nggak mau berpihak pada 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky.